Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Setelah lama tidak berjumpa, kita akan masuk ke mata kuliah ke-7, perilaku organisasi. Kita akan bicara tentang komunikasi. Komunikasi. Oke, saya share. Nah, udah kelihatan ya? Bentar, saya mainkan dulu. Oke, kita akan melihat tentang komunikasi. Apa itu sebenarnya komunikasi? Mulai dari definisinya, kemudian proses-prosesnya, unsur-unsurnya. Ini menarik karena ini juga sebenarnya ada di mata kuliah apa ya? Waktu itu ada di bahasa tubuh. Kita juga ngomong tentang bagaimana kita berkomunikasi. Nah, ini adalah definisi komunikasi dari beberapa ahli. OHA mengatakan itu adalah komunikasi adalah penyampaian dan penerimaan berita atau informasi dari satu orang ke orang yang lain. Jadi Toha itu ngomongnya masih orang perorangan. Sementara Sigit ngomong adalah proses informasi sosial yang penerimanya harus menafsirkan apa yang dikirim tadi untuk dia harus ngerti. Ya. Jadi yang aktif di sini adalah si penerimanya kalau menurut Sigit. Kalau Gito Sudarno ngomongnya lain lagi. Komunikasi adalah penyampaian atau pertukaran. Jadi bukan cuma satu arah kalau si Gito nih. Ya. Baik tulisan maupun lisan menggunakan alat-alat komunikasi. Jadi kalau Gito ini dia ngomongnya adalah dua arah nih. Satu, terus kemudian balik lagi. Ya. Tapi kalau Toha itu dari satu ke satu. Ya. Kalau Sigit itu satu ke satu, tapi yang terima yang harus mikir. Nah, kalau kita enggak, dua-duanya mikir. Oke. Nah, Kartono ngomong, eh, komunikasi sebenarnya adalah pertukaran, ada arus, informasi, emosi, ya, yang terjadi antara vertikal maupun horizontal. Hubungan-hubungan ini tadi satu, dua kayak gitu. Arifin itu dia ngomong eh, eh, itu ngomong tentang siapa ngomong apa kepada siapa, salurannya apa, efeknya bagaimana. Jadi dia lebih ngomong terhadap prosesnya seperti apa. Ya. Nah, nah kita kalau ngomong tentang komunikasi, yang tadi itu kan kita ngomong komunikasinya secara individual. Bagaimana dengan organisasi? Di organisasi itu adalah yang penting eh, bagaimana menunjukkan dan menafsirkan pesan di antara para unit di dalam eh, organisasi tersebut. Ya. Jadi Holmes mengatakan bahwa komunikasi organisasi itu terjadi kapanpun atau setiap saat seseorang memegang satu jabatan, menafsirkan satu pesan, terus kemudian menjalankannya. Jadi komunikasi organisasi itu yang paling penting itu pesan tadi diterimanya bagaimana. Nah, supaya pesan tadi diterima sesuai dengan kemauan, maka kemauannya tadi nanti yang harus dilakukan penyesuaian. Intinya cuman kalau Anda mau bikin pesan di dalam organisasi, pastikan bahwa yang menerima pesan itu tadi benar-benar paham sesuai dengan apa yang ingin Anda sampaikan. Maka bukan pendengarnya yang dimodifikasi, tapi yang memberikan informasi yang memodifikasi pesannya. Supaya apa? Supaya bisa diterima oleh uh, 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 si maksud pesan. Jadi dalam komunikasi secara umum itu ada dua tuh. Satu adalah yang ngirim, yang kedua adalah yang terima. Yang ngirim itu nanti ada ngomong encoding, yang terima ada nama decoding. Yang satu itu menjadikan satu sinyal untuk dikirim, yang kedua itu adalah menguraikan maksud dari sinyal tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, seperti tadi ya, lihat ya,
Yang pertama itu adalah ngirim, yang kedua itu apa yang dikirim, pesannya tadi. Yang ketiga adalah si penerimanya. Tiga-tiganya mempunyai fungsi masing-masing. Encoding si pengirim. Dia adalah membuat simbol-simbol yang sebenarnya berisi pesan. Simbolnya bisa tulisan, gambar, signal, suara, gerak tubuh, macam-macam. Dia harus membuat satu simbol yang tepat atau mengkombinasikan beberapa simbol yang tepat agar mudah dipahami. Oleh siapa? Nanti oleh si penerimanya. Oke. Nah, encoding yang benar, kalau melakukan encoding yang benar, itu yang pertama dipikirkan sebelum Anda ngomong tentang simbol-simbol pesan tadi, Anda mesti mikir dulu, penerima saya itu nanti kayak gimana. Jadi mikirnya itu dari nanti diterima siapa yang akan menerima. Nah, konteksnya apa? Supaya si penerima tadi bisa paham apa yang akan Anda sampaikan. Ya. Jadi tugas code encoder pertama si pengirim sebelum melakukan encoding adalah memastikan nanti yang menerima itu siapa. Ya. Konteksnya apa pada waktu diterima oleh mereka. Nah, kemudian salurannya, ya, salurannya, channelnya, medianya itu kita bisa tertulisan, tertulis atau media massa. Ya. Jadi kalau saya tanya apa contoh media di dalam komunikasi, hmm, dalam apa contoh media dalam teori komunikasi, maka Anda biasanya kalau cari langsung cari di internet yang keluar adalah media elektronik, media cetak, media internet, gitu kan? Enggak, itu namanya Anda nanya ke internet, tapi tidak memberi konteks. Kalau Anda ngomongnya konteksnya adalah perilaku organisasi, dia akan ngomong media atau saluran komunikasi, channel di dalam perilaku organisasi, khusus bab komunikasi, itu adalah lisan, tulisan, dan media massa, televisi, koran, internet, dan sebagainya. Oke? Jadi kalau jawabnya tadi cuma TV, radio, koran, internet. Wah, ini nggak ngelihat ke materi, tapi ngelihatnya ke internet langsung. Kehilangan konteks. Oke? Nah, setelah dikirim, jadi encoding, bikin pesannya, pesan tadi dilewatkan saluran atau medianya, maka dia akan mendapatkan, oh, sampai di penerima, penerima harus mengurai. Tadi itu loh, ada media, di dalamnya ada pesan itu maksudnya apa? Itu adalah tugas dari si penerima. Dia melakukan decoding. Kamu kan sampai sini cukup paham. Kemudian kita akan punya yang namanya feedback. Setelah terima si penerima, setelah dia melakukan decoding, dia akan melakukan feedback. Baik itu dia paham atau tidak. Itu adalah berupa umpan balik kepada si pengirim. Itu dapat berupa verbal, nanya, non-verbal, ekspresi, atau tindakan. Oke, loh, eh, dikerjain langsung atau diem nggak ngerjain itu adalah tindakan. Nah, dari situ kita lihat di antara setiap tindakan tadi kita lihat ada noise, ya. Noise itu macam-macam. Balik lagi kalau Anda ngomong noise, tanya ke ChatGPT, kalau internet Anda kan ngomong adalah gangguan di dalam komunikasi. Biasanya berbentuk draw atau frekuensi sekian hertz yang mengganggu komunikasi. Iya, jawabannya benar dalam komunikasi digital. Tapi kita ngomongnya adalah komunikasi personal, komunikasi korporasi. Maka yang dibahas fisik itu adalah Anda ngomong, terus kemudian suara pabrik terlalu keras atau suara musik terlalu keras, itu fisik gangguannya. Psikologi lagi ngomong, yang nerima atau yang ngomong lagi emosi, atau eh, yang nerima atau yang ngomong itu sudah ada prasangka, itu akan terjadi gangguan. Contoh ya,
Kalau orang Jawa dari Solo itu ya, mendapatkan bos dari Sumatera Utara katakan, Simalungun lah katakan ya. Orang Simalungun itu orang baik, cuman ngomongnya nggak bisa pelan gitu. Nah, untuk ngomong jadi begini kamu yang ada di kepikiran dari si anak buah yang dari Solo tadi adalah aku dimarahin. Apa salah aku? Padahal ini cuma ngasih semangat si bosnya. Nah, antara ngasih semangat sama merasa nilai perbedaan budaya maupun prasangka tadi itu membuat terjadinya gangguan dalam komunikasi. Itu disebut noise kan buat-buatnya. Semantik umpamanya. Contoh balik lagi. Orang Jawa sama orang Sunda sama-sama menggunakan kata atos. Orang Sunda artinya sudah, orang Jawa artinya keras. Ya, katanya sama, tapi artinya bisa beda. Nah, maka ini juga mesti mesti berhati-hati. Ya, belum lagi penggunaan jargon atau ambigu-ambigu itu yang maknanya samar. Bisa A, bisa B, itu ambigu. Itu adalah noise. Kemudian kita lihat unsur utama dalam komunikasi secara ringkas ya. Satu, harus ada pengirimnya. Yang kedua, pengirim tadi melakukan proses menyampaikan maksud tujuannya ke dalam simbol-simbol pesan. Ya, menjadi pesan tadi ya. Simbol-simbol tadi, taruh-taruh menjadi pesan. Pesan kemudian dilewatkan channel atau saluran atau media. Kemudian mananya? Oh, oke. Nah, nanti setelah dari channel, apa yang dilakukan? Diterima oleh penerima, dia harus melakukan decoding dulu. Masih maksudnya diurai kembali, barulah si penerimanya paham. Oh, kayak begini. Nah, itu untuk itu dia harus ada feedback lagi kepada si pengirim. Feedbacknya itu yang harus diterima oleh pengirim. Antara si penerimanya paham atau si penerimanya nggak paham. Atau si penerimanya paham akan hal yang lain. Ngasih tahu ABC yang dipahami BCD. Wah, seru. Maka itu yang kadang disebut sebagai miskomunikasi. Ya, setelah ada, ingat ya, ada receiver, ada decoding, terus kemudian memberikan feedbacknya. Ya. Maka Anda harus lihat bagaimana caranya, bagaimana unsurnya, dan berhati-hatilah Anda dengan apa namanya tadi ya, noise. Oke, moga-moga ini bisa membantu. Seperti biasa, tanya lebih lanjut bisa ditanyakan di forum. Walau muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.